Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fevia Destawarai dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas kedua saya di mata kuliah ERP atau Enterprise Resource Planning. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa dari modul yang diberikan oleh dosen saya agar nilai saya terpenuhi di semester ini. Pertama, kita harus tahu apa itu ERP. ERP adalah seperangkat software untuk mengelola suatu bisnis. Jadi ibarat kita punya bisnis, kita mulai dari kecil atau dari awal. Mungkin kita belum punya software atau aplikasi atau sistem sendiri, itu bertahap. Jadi dari awal mungkin kita bisa menggunakan sosial media atau bisa menggunakan hanya via chatting. Tapi kalau di sini ERP itu diintegrasikan untuk sebuah bisnis yang besar. Jadi kalau bisnis yang besar tapi nggak punya ERP, itu dia nggak akan berjalan lancar ya. Jadi setiap bisnis itu ada tata kelolanya sendiri. Misalkan untuk bagian penjualannya atau pemasok atau pembelian barang dan segala macam, itu bisa menggunakan sistem atau software ERP. Dalam suatu perusahaan pun biasanya perusahaan mempunyai dua divisi, yaitu wholesale dan direct sales. Adapun kegiatannya adalah, kalau wholesale kegiatan menjual kepada pihak distributor yang mendistribusikan penjualan ke toko-toko kecil. Jadi misalkan ada pabrik coklat, dia tujuannya dia itu kan biar penjualannya itu pesat ya atau laku. Jadi gimana caranya dia buat mendistribusikan produk coklat itu ke toko-toko kecil. Jadi dari pabrik itu didistribusikan ke supermarket atau swalayan, atau dari pabrik itu bisa didistribusikan lagi ke kalau kita biasanya kenal itu agen ya. Dari agen nanti didistribusikan lagi, dibagi dari toko-toko kecil atau toko-toko kelontong. Terus kalau direct sales itu adalah pendistribusian yang sifatnya itu lebih besar dibanding yang wholesale tadi. Kalau wholesale tadi itu lebih targetnya ke toko-toko kecil, tapi kalau direct sales itu lebih ke targetnya ke penjualan yang lebih besar. Itu kayak misalkan dengan harga yang mahal tuh kayak sepatu olahraga atau baju-baju dengan harga yang tinggi, dan udah pasti banget dalam suatu penjualannya di situ tuh harus berskala besar. Nah, perbedaannya di sini adalah kalau direct sales itu lebih memberikan diskon yang besar, tetapi barang yang dijual itu nggak tergolong terlalu besar. Jadi lebih kayak misalkan kita belanja baju itu lagi ada diskon, misalkan kita buy one get one atau buy one jika kita beli satu lagi kita bisa dapat promo 20% diskon, atau bisa jadi minimal pembelanjaan 100.000 kita bisa dapat diskon 50%, seperti itu kurang lebihnya. Tapi kalau wholesale itu tetap dengan harga rendah tetapi dalam skala yang besar. Misalkan gini, kita beli barang, biasanya tuh kalau yang kita beli kodian atau kita beli lusinan kayak piring atau makanan-makanan lain untuk dijual kembali itu dengan harga rendah. Biasanya semakin banyak kita ngambil barang atau kita beli barang, itu semakin rendah pula harganya. Biasanya seperti itu. Itu targetnya adanya di pasar-pasar kecil. Atau yang tadi saya bilang itu adanya di agensi biasanya.
Kemudian ada lagi dalam suatu bisnis itu terbagi menjadi dua, yaitu sales quotation dan sales order. Kalau sales quotation itu penawaran harga kepada customer, tapi kalau sales order itu pesanan penjualan dari customer. Jadi bedanya sales quotation itu misalkan saya sebagai pebisnis, saya menawarkan harga atau saya menawarkan barang plus harga kepada customer saya sendiri. Tapi kalau sales order itu pesanan penjualan dari customer, berarti ada orang yang ada pebisnis lain atau pengusaha lain yang menawarkan barangnya kepada kita untuk kita perjualbelikan lagi nantinya, seperti itu. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dari keduanya, yaitu pemberian diskon. Order tidak langsung dilakukan setelah quotation diberikan. Pertanyaannya terkait dengan tanggal pengiriman pada saat customer melakukan order, dan posisi kredit limit customernya harus cukup. Nah, lanjut ada kegiatan accounting dan invoice. Jadi kegiatan di sini adalah data dari penjualan akan menjadi dasar untuk pembuatan invoice atau tagihan. Sama aja, kalau kita bisa jual barang, kita langsung bikin tagihannya untuk ke customer biar customer cepat bayarnya. Kemudian ada yang namanya istilah sales order processing. Sales order processing adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencatat sales order. Maksudnya di sini adalah ada barang dijual, ada kuantitas atau ada jumlahnya, dan ada pula harganya. Misalkan kita beli barang A, ini harga satuannya 12.000, tapi kalau misalkan kita beli dengan jumlah banyak, itu bakal dijumlahin aja seluruhnya, kurang lebih seperti itu. Terus kalau soal diskon, balik lagi kayak tadi, mungkin di sini kejadiannya itu kayak kita semakin banyak beli barang dan semakin murah pula harganya. Jadi sama aja kita beli dengan harga kodian atau biasanya harga lusinan gitu ya. Kemudian ada kegiatan billing atau proses billing. Itu adalah sistem membuat invoice berdasarkan data sales order ke dalam dokumen invoice atau tagihan. Terus ada kegiatan payment atau pembayaran. Nah, di sini customer wajib membayar sesuai jumlah dan harga yang tertera di dalam invoice tersebut. Jadi setelah ada proses billing, jadi customer harus melakukan proses payment atau pembayaran. Kalau proses paymentnya itu tidak dilakukan oleh customer, maka penjualan dan pembelian barang tersebut pun akan gagal. Ada 3 pendekatan produksi, yaitu make to stock atau MTS, make to order atau MTO, dan assembler to order atau ATO. Jadi MTS itu item dibuat untuk persediaan untuk mengantisipasi sales order, atau misalkan kebanyakan produk konsumen itu membludak, kayak yang biasanya dipesan dalam jumlah banyak itu kayak sabun atau snack, atau yang bisa di barang tapi yang dalam jumlah besar. Kemudian di sini ada make to order. Di sini adalah item diproduksi untuk memenuhi spesifikasi dari konsumen. Perusahaan sering menggunakan pendekatan ini ketika memproduksi item yang terlalu mahal untuk disimpan sebagai persediaan, atau item yang dibuat dan dikonfigurasikan berdasarkan spesifikasi customer. Jadi biasanya dalam kasus ini kita lebih kayak pesan barangnya berdasarkan apa yang kita mau, kayak kita mau nyetak atau mau nyablon kaos atau mau nyetak buku itu dalam jumlah besar. Di sini kita pakai pendekatan produksi make to order.
Kemudian ada assembler to order. Di sini ada item produksi menggunakan kombinasi dari MTS dan MTO. Jadi ini adalah gabungan dari keduanya, dari MTS dan MTO. Kalau MTS di sini kita penjualan dan pembelian dalam jumlah yang banyak, tapi kalau MTO di sini penjualan atau pembelian berdasarkan apa yang customer mau. Karena di sini assembler ini jadi customer mau customer mau ngecetak buku sesuai yang misalkan dia penulis, dia mau mencetak buku. Tapi di sini kejadian bukan penulis ya, ini lebih kayak penjualan. Ini tuh lebih customernya lebih kayak saya mau mencetak dalam jumlah banyak untuk diperjualbelikan lagi. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian ada 3 prinsip penting, yaitu menggunakan sales forecast dan berdasarkan tingkat persediaan yang ada, membuat perencanaan agregat untuk semua produk. Kemudian memecah perencanaan agregat menjadi perencanaan produksi yang lebih spesifik untuk masing-masing produksi ke dalam interval waktu yang lebih kecil. Ketiga, menggunakan perencanaan produksi untuk menentukan kebutuhan bahan baku. Jadi kita walaupun penyedia bahan baku itu pun kita juga harus punya prinsip dari tadi, prinsip-prinsip pentingnya. Kemudian ada hasil dari aggregate planning, yaitu kuantitas produksi dari regular time, overtime, dan subcontract time digunakan untuk menentukan jumlah tenaga kerja dan tingkat pembelian supplier. Kedua, ada penyimpanan persediaan digunakan untuk menentukan berapa ukuran gudang dan modal yang diperlukan. Jadi nggak main sembarangan kita nyetok aja, kita harus tahu berapa modal dan ukuran gudangnya. Kalau misalkan kita main nyetok aja, ukuran gudangnya cuma 50 tapi kita stok 100, mau ditaruh mana bahan-bahan yang lainnya. Ketiga, ada kuantitas backlog atau stock out digunakan untuk menentukan bagaimana service level customer-nya. Keempat, ada hire atau laid off tenaga kerja. Digunakan untuk menentukan isu terkait tenaga kerja yang akan dihadapi. Penting. Tenaga kerja yang akan dihadapi, setiap orang itu beda-beda karakter. Kalau misalkan dalam suatu bisnis atau suatu usaha punya tenaga kerja yang gak kompeten, atau ada tenaga kerja yang memang mau enaknya aja, itu kayaknya enggak banget. Kita harus bisa milah-milah juga. Kemudian ada increase atau decrease machine capacity, digunakan untuk menentukan jika peralatan baru perlu diadakan. Jadi kita nggak langsung nyediain alat yang expert dulu kali ya, bagusnya kita harus mulai dari bawah dulu. Nanti ketika bisnis kita udah mulai berkembang lebih pesat, mungkin kita bisa menyediakan alat baru untuk kita memulai produk baru atau produk tambahan, atau kita mix lagi produk yang lainnya, seperti itu. Kemudian ada production planning pada SAP ERP. Pertama ada self forecasting atau kegiatan untuk memprediksi kebutuhan produk perusahaan ke depannya. Kedua ada sales and operation planning atau aggregate planning. Kegiatan menentukan apa yang akan perusahaan produksi atau memperlihatkan faktor seasonal, peak period, dan subkontrak. Ketiga ada demand management. Perencanaan produksi dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil sehingga jangka waktunya lebih banyak mungkin ya, kayak mingguan atau harian, jadi nggak setiap bulan, karena setiap bulan itu pastinya akan menarik data terus-menerus. Kemudian ada yang namanya lead time. Dalam lead time itu ada BOM yang digunakan untuk menghitung berapa banyak dari masing-masing material diperlukan untuk memproduksi suatu finish produk. Jadi di sini maksudnya dalam satu produk itu kita butuh kayak kita bikin kue satu produk kan, kita butuh beberapa bahan dan kita harus planning juga sih
sampai ke tahap akhir itu gimana. Terus di sini ada menentukan waktu dan kuantitas dari PO atau pre-order, membutuhkan informasi lead time dan lot sizing. Untuk pre-order, lead time meliputi 1. Waktu yang dibutuhkan supplier untuk menerima dan memproses order. 2. Waktu pengeluaran stok, packing, memuat ke truk, dan proses mengirimnya. Ketiga, waktu yang dibutuhkan penerima untuk memproses pengiriman atau unload, inspeksi, dan memindahkan barang ke gudang atau lini produksi. Tadi yang saya sebut lot sizing. Lot sizing itu adalah proses menentukan produksi atau kuantitas order. Terus di sini ada banyak kasus lot size pembelian dibatasi oleh packaging dan transportasi. Biasanya sih di sini dalam jumlah yang benar-benar banyak ya. Jadi kita nggak sembarang bisa beli barang atau produk dalam jumlah banyak. Tapi kalau proses packaging dan transportasi itu nggak memadai. Kemudian ada detail schedule. Detail schedule digunakan untuk menentukan sumber daya dan tanggal atau waktu melakukan operasional dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan produk. Jadi di sini juga penting. Kalau misalkan sumber dayanya kurang, gimana kita bisa nge-planning waktu kapan kita akan selesai membuat suatu produk itu sendiri. Kemudian detail scheduling adalah proses yang rumit. Ini sih biasanya kayak kita main targetin aja, cuman kita nggak punya sumber dayanya, kayak bahan-bahan atau sumber daya yang lainnya. Itu bahaya sebenarnya sih, bukannya untung malah rugi. Kita mau cepat tapi kita nggak memadai sumber dayanya, untuk apa? Terus scheduling sering terkait dengan balance antara long production run atau dimana mengurangi kehilangan kapasitas akibat setup peralatan dan mesin. Kemudian ada short product run, dimana menghasilkan tingkat persediaan yang rendah. Kemudian ada 3 aktivitas pula, yaitu adalah scheduling, dimana melepas atau dispatching operasi kepada sumber daya pada suatu tanggal atau waktu tertentu. Kedua ada rescheduling, di mana mengirim operasi yang sudah terjadwal kepada tanggal atau waktu atau sumber daya yang berbeda. Ketiga, delocating adalah mengeluarkan operasi terjadwal dari jadwal sumber daya. Jadi nggak cuma proses produksinya aja di jadwal, tapi sumber dayanya juga harus punya jadwal. Kalau enggak. Kemudian di sini ada Production Activity Control atau PAC. Artinya bukan artinya sih, lebih kayak definisinya adalah teknik dan manajemen kapasitas yang digunakan untuk mengendalikan produksi operasional. PAC memiliki 2 konsentrasi utama, yaitu priority control dan capacity control. Priority control itu sendiri memastikan aktivitas produksi mengikuti rencana prioritas. Kalau capacity control memantau work center untuk memastikan jumlah tenaga kerja, waktu peralatan tersedia atau enggaknya untuk pekerjaan yang dijadwalkan. Buah bisnis juga ada aktivitas akuntansi. Itu ada 3 aktivitas, yaitu akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, dan akuntansi pajak. Akuntansi keuangan itu adalah mendokumentasikan semua transaksi pada perusahaan di mana memiliki pengaruh pada keuangan perusahaan dan menggunakan dokumentasi transaksi tersebut untuk membuat laporan bagi investor maupun ke pihak luar. Kemudian ada laporan keuangan. Di sini bagian dari laporan akuntansi keuangan tadi. Laporan keuangan umumnya meliputi neraca dan laporan laba untung atau ruginya. Terus ada neraca. Neraca adalah ringkasan dari saldo perkiraan seperti kas, piutang, dagang, persediaan bahan, harta tetap, hutang dagang, bank dan kreditor, serta modal yang ditanam oleh investor. Laporan keuangan biasanya perusahaan melakukan tutup buku. Tutup buku itu bisa dilakukan di akhir bulan, atau kalau tutup bukunya tahunan itu biasanya sih
dari akhir bulan itu dikumpulin hasil akhirnya, kemudian akan ditutup di akhir tahun nanti. Jadi bisa dilihat seberapa signifikan meruginya atau signifikan laku kerasnya atau untungnya, itu bisa dilihat di akhir tahun dan kita bisa bandingin dari tahun ke tahun. Biasanya seperti itu sih. Di sini ada manfaat dari ERP. Salah satu manfaat dari sistem informasi terintegrasi adalah penyederhanaan proses dari tutup buku dan penyiapan laporan keuangan. Staf akuntansi tidak perlu menggabungkan dari berbagai sistem yang berbeda, karena semua data yang diperlukan tersedia pada sistem terpusat. Kenapa ada ERP? Ya, untuk ini, biar lebih terkontrol, biar lebih rapi sistemnya, dan kita bisa tahu gimana peningkatan untung dan ruginya. Seperti itu sih. Jadi kita nggak main asal mau untungnya aja, tapi kita juga tahu ruginya di mana, dan kita bisa memanage kerugian itu dan memanage pula keuntungannya. Kemudian ada human resource process, dan di sini ada fungsinya dari human resource, yaitu menarik, memilih, dan merekrut karyawan baru menggunakan informasi dari lamaran, referensi, dan interview. Human resource ini berarti masuknya ke kategori sumber daya ya, jadi sama aja sumber daya manusia ya. Mengkomunikasikan informasi terkait dengan posisi baru dan merekrut melalui organisasi. Jadi nggak sembarang orang diterima, pasti kita kalau ngelamar kerja dilihat dulu latar belakangnya, keahliannya, dan segala macamnya. Terus memastikan karyawan memiliki pendidikan yang sesuai dan sertifikasi untuk mengerjakan tugas mereka. Jadi nggak sembarang orang bisa ngelamar ya. Misalkan yang dibutuhkan itu sarjana S1, tapi kita yang mau ngelamar baru lulusan SMA, terus kita maksa gitu, itu nggak akan bisa, karena kita nggak masuk ke spesifikasi atau kualifikasi dari lamaran tersebut. Kemudian ada menangani masalah terkait dengan perilaku karyawan. Biasanya di awal kita ngelamar kerja itu ada kayak tes psikolog sih ya. Kita bisa jadi penilai itu bisa tahu kita karakternya seperti apa dari tes psikologi itu. Kemudian ada memastikan karyawan mengerti tanggung jawab terkait dengan pekerjaan mereka. Jadi nggak cuma pengen jadi manajer atau pengen jadi bos, tapi dia nggak tahu tanggung jawab manajer itu apa. Itu bahaya banget. Kemudian ada proses rekrutmen. Departemen mengajukan kebutuhan tenaga kerja ke bagian human resource dan mengisi formulir lowongan yang meliputi posisi jabatan, kualifikasi yang diperlukan, sifat jabatan, kapan pekerjaan itu dibutuhkan, terus berdasarkan informasi apa bagian human resource mengajukan kepada pimpinan perusahaan untuk mendapatkan persetujuannya. Informasi kebutuhan diumumkan di internal agar karyawan yang ada diberi kesempatan untuk mengajukan diri. Jika tidak ada yang sesuai, maka posisi ditawarkan kepada calon eksternal atau orang lain. Sama aja kayak kita ngelamar kerja. Dalam suatu perusahaan pasti punya kualifikasi sendiri, dan tiap perusahaan pun juga sama kategorinya. Kayak itu perusahaan mesin, tapi kita ngelamarnya keahlian kita masak, itu kayaknya enggak banget, itu jauh. Terus di sini ada penilaian karyawan. Setiap karyawan yang akan direkrut pasti ada penilaiannya terlebih dahulu. Yang tadi aku bilang, lebih kayak awal itu kita ada tes psikolog. Sama sih kayak aku sendiri pernah tes psikolog pegawai negeri. Yang nggak sembarang orang bisa masuk, karena tes psikolog itu penting. Kalau misalkan kita punya kepribadian yang aneh, ya nggak mungkin loh kita buat masuk ke perusahaan itu gitu. Di sini ada penilaiannya secara berkala ya. Penilaian ditandatangani oleh atasan dan bawahan. Jika ada ketidaksesuaian maka perlu dicantumkan. Jadi antara
hasil interview atau hasil tes tidak sesuai, itu pasti ada tandanya. Kalau tes pegawai negeri sih ya udah ada poin-poinnya sendiri. Lanjut, ada turnover. Biaya turnover dapat terdiri dari biaya rekrutmen, biaya orientasi, dan masa training. Biaya kinerja di tahun awal karena karyawan masih proses belajar atau menyesuaikan diri. Ini banyak ya, biasanya perusahaan di awal-awal itu langsung memutuskan kita itu sebagai pegawai kontrak setahun atau 2 tahun. Kalau kinerja kita bagus, kita bakal lanjut diangkat jadi pegawai tetap. Terus untuk posisi tertentu, karyawan yang berhenti menyebabkan perusahaan kehilangan pengetahuan maupun supplier relationship. Nah, di sini kalau yang karyawannya kinerjanya baik dan dia punya relasi untuk kerja di tempat lain, biasanya perusahaan itu yang justru kayak kehilangan partnershipnya dari perusahaan lain karena lebih suka dengan sifat kita untuk penawaran kepada pebisnis lainnya, seperti itu. Bagian human resource memainkan peran penting terkait dengan kompensasi. Apakah adil bagi semua karyawan sesuai dan kompetitif dengan bursa kerjanya. Jadi kalau biasanya perusahaan-perusahaan curang itu suka, atau nggak curang sih, dia kayak perusahaan yang pialang gitu, suka kayak nggak adil buat ngasih kompensasi atau gimana, janjinya apa tapi dia ternyata ngasihnya apa, itu jauh sih. Terus ada time management juga. Waktu kerja diperlukan untuk perhitungan upah karyawan yang dibayar per jam maupun untuk perhitungan lembur. Di sini nggak cuma per jam aja ya, mungkin itu bisa jadi part time atau bukan karyawan tetap, biasanya hitungannya per jam. Atau kalau misalkan memang dia walaupun kontrak, dia bisa hitungannya per hari, nanti diakumulasikan untuk biaya gaji bulanannya. Kalau biasanya sih kalau per jam dia bakal dibayar itu sehari ya. Terus di sini ada data terkait dengan waktu kerja yang dibutuhkan terkait dengan akuntansi biaya untuk mencatat waktu kerja karyawan kepada objek biaya. Setiap perusahaan, mau itu perusahaan swasta ataupun lembaga instansi negeri, punya time management sendiri. Jadi kalau karyawannya kerja atau datang, jam kedatangannya itu terlambat, datang kayak saya negeri 7:30 itu udah masuk, tapi banyak karyawan yang di atas 7:30 pagi itu belum pada datang, bahkan sampai jam 9 baru pada datang. Itu bakal diakumulasikan ke gaji atau tunjangannya. Atau kalau misalkan pulang jam 4 tapi dia sebelum jam 4 udah absen menggunakan fingerprint, itu bakal diakumulasikan juga untuk potongannya per bulan nanti. Biasanya sih seperti itu kerja time managementnya ya. Jadi kurang lebihnya begitu penjelasan saya. Mungkin ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Mungkin ada perkataan saya juga yang agak meleset, saya juga minta maaf karena keadaannya saya lagi pasca operasi impaksi gigi, jadi mungkin ada kalimat yang kurang jelas yang saya ucapkan. Semoga ini bakal menambah nilai saya. Semoga saya juga dapat hasil memuaskan, dan semoga siapapun yang ngeliat video ini bakal dapat ilmunya. Kalau enggak ya mohon maaf, tapi nggak mungkin nggak dapet sih. Kalian bisa cari literatur di mana aja di internet, dimanapun, tentang ERP. Kalau kalian masih mau memahami lanjutannya, karena aku juga masih belajar, dapat modul dari dosen. Yaudah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.